Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pak Sugeng adalah seorang pria parubaya berusia 52 tahun yang telah menghabiskan hampir 2 dekade hidupnya menjajakan mie ayam keliling di sekitar Kecamatan Karangsari, sebuah daerah kecil yang berada di kaki gunung di Jawa Tengah. Sosoknya dikenal sebagai pribadi pendiam dan tidak banyak bicara. Sehari-hari ia mendorong gerobak hijau kesayangannya, menyusuri gang-gang sempit, menembus jalan berbatu, bahkan tak jarang harus memaksa tubuhnya yang lelah untuk tetap menanjak demi mencapai pelanggan. Di mata masyarakat sekitar, ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan selalu melempar senyum tulus. Di rumah kecil mereka yang terletak di Desa Ngadirejo, istrinya, Bu Mukti, senantiasa setia menanti kepulangannya setiap sore. Ia selalu menyambut dengan teh hangat dan obrolan ringan seputar ayam peliharaan atau tetangga yang sedang rewel. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, pasangan ini selalu merasa cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk bertahan, dan cukup untuk tetap bersyukur. Namun, 2 minggu terakhir membawa perubahan yang tak diharapkan. Dagangan Pak Sugeng menjadi sepi peminat. Jika sebelumnya mie ayam yang ia jajakan bisa habis dalam 2 atau 3 jam, kini butuh waktu seharian penuh dan tetap tersisa setengah. Beberapa pelanggan setia mulai beralih ke pedagang sebelah keliling yang baru datang dari kota. Selera anak-anak pun bergeser, lebih menyukai makanan kekinian. Bahkan peralatan jadul seperti mangkuk plastik dan sendok yang digunakan Pak Sugeng sering menjadi bahan lelucon. Pada suatu pagi, saat sedang mengisi air di ember untuk merebus mie, Bu Mukti menyarankan agar suaminya mencoba rute baru. Ia mengatakan bahwa ada kampung di arah barat laut yang bisa diakses melalui jalan semak di belakang kebun Pak Saman. Katanya, tempat itu jarang dilalui orang, namun mungkin saja masih belum pernah dijajaki. Informasi tersebut didapat dari Buparti, yang menyebutkan bahwa anaknya pernah nyasar ke sana. Meski kampung itu terkesan sepi, namun penduduknya dikenal ramah. Pak Sugeng sempat merasa ragu, tetapi sebagai seseorang yang sudah terbiasa menyusuri tempat-tempat terpencil dengan gerobaknya, saran itu tidak terdengar asing. Keesokan harinya, selepas salat subuh dan menyiapkan dagangan seperti biasa, ia mulai melangkah menuju arah yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia menembus jalan sempit di belakang kebun Pak Saman, melintasi jalan tanah yang mulai ditumbuhi alang-alang, dan menyeberangi jembatan kecil yang hanya terbuat dari batang kelapa yang tampak rapuh. Setelah berjalan sekitar 1 jam, tubuhnya mulai dibasahi keringat. Matahari perlahan naik dan udara mulai menghangat. Namun, ada hal aneh yang dirasakannya, jalur yang ditempuh terasa seperti berputar-putar tanpa ujung. Ia merasa telah menyusuri jalan yang benar, tetapi entah mengapa terus-menerus kembali ke tempat yang sama. Beberapa kali ia melihat pohon beringin besar yang seolah muncul di tiap tikungan, membuatnya merasa seakan sedang berjalan dalam lingkaran. Ia sempat berhenti sejenak, mengelap peluh di wajah, lalu menatap ke sekeliling. Tak ada satupun orang yang tampak, hanya suara jangkrik dan burung yang saling bersahutan. Rumah pun tak terlihat satupun. Saat hampir memutuskan untuk berbalik arah, pandangannya tertuju pada sebuah gapura kecil yang terbuat dari bambu di kejauhan. Di sana tertera tulisan samar yang nyaris tertutup lumut, Kampung Ledok Puro. Tulisan itu tampak seolah sudah ada di sana sejak puluhan tahun lalu, nyaris tak terbaca. Nama kampung itu tidak pernah terdengar sebelumnya, namun rasa penasaran dan dagangan yang masih penuh mendorong langkahnya untuk melanjutkan perjalanan. Begitu ia melewati gapura itu, suasana berubah drastis. Jalan yang semula tanah menjadi berbatu dan tertata rapi seperti jalan desa yang dibangun dengan semangat gotong royong. Di sisi kiri dan kanan, rumah-rumah joglo berdiri kokoh, meski tampak tua dan kusam. Tak tampak kabel listrik, namun cahaya terang tetap memancar dari dalam rumah-rumah itu. Yang membuatnya terkejut bukan hanya keberadaan kampung yang belum pernah ia dengar, melainkan sambutan warganya. Beberapa meter memasuki kampung, anak-anak kecil berlari menyambut sambil berseru meminta mie ayam. Dalam hitungan menit,
belasan warga keluar dari rumah. Ada ibu-ibu berkain batik, bapak-bapak berbaju lurik, bahkan kakek-kakek yang duduk santai di kursi bambu. Semua menyapanya dengan ramah, seolah telah mengenalnya sejak lama. Ia pun disambut dengan berbagai hadiah kecil, mulai dari singkong hingga permintaan mie ayam dengan senyum tulus. Meskipun wajah-wajah itu asing, keramahan mereka membuat suasana terasa seperti bertetangga lama. Dalam waktu 1 jam, seluruh dagangannya ludes. Beberapa warga bahkan rela duduk di tanah demi seporsi mie ayam. Ia melayani mereka tanpa sempat duduk, masih diliputi rasa heran. Setelah dagangannya habis, seorang lelaki tua dengan sarung kotak-kotak menghampiri dan mengajak agar ia datang kembali keesokan hari. Meski sedikit gugup, ia mengangguk setuju, berharap bisa kembali menemukan jalan yang sama. Perjalanan pulang terasa jauh lebih singkat. Ia tiba di rumah sebelum waktu asar, dan Bu Mukti terbelalak melihat suaminya pulang lebih cepat dengan wajah berseri-seri. Ia pun menceritakan tentang kampung yang baru ia temukan, bernama Ledopuro. Istrinya hanya bisa melongo, sebab belum pernah mendengar nama kampung itu. Sejak hari itu, semangat Pak Sugeng kembali tumbuh. Ia mulai bangun lebih pagi, menyiapkan dagangan dengan lebih rapi, bahkan gerobak hijaunya dicat ulang hingga tampak bersih dan cerah, seakan ikut menyambut babak baru dalam hidupnya. Setiap pagi, ia menempuh jalur yang sama, melewati belakang kebun Pak Saman, menapaki jalan tanah yang semakin ia hafal, dan menyeberangi batang kelapa lapuk. Namun, yang menjadi tanda tanya adalah keheningan yang menyertai perjalanannya. Tak pernah ia bertemu satu orang pun di sepanjang jalur itu. Tak ada suara motor, tak ada warga yang lalu lalang, bahkan sinyal ponsel pun menghilang. Semuanya sunyi. Namun, begitu memasuki gapura kecil kampung Ledopuro, keadaan langsung berubah. Suasananya seolah membawa kembali ke masa lalu. Rumah-rumah joglo tua, jalanan batu yang bersih, dan warga berpakaian tradisional yang menyambutnya dengan senyuman akrab. Anak-anak yang sama selalu menunggunya di titik yang sama. Dagangannya selalu habis, bahkan kadang tak cukup untuk memenuhi permintaan. Ia pun mulai mengenal nama-nama mereka. Ada Mbah Rasim, lelaki tua yang pertama kali menyapanya untuk datang kembali. Ada Ibu Lilik, yang selalu menukar mie ayam dengan bayam dan rebung. Ada juga Dara, gadis kecil berambut panjang yang selalu memberinya bunga melati setiap kali ia hendak pulang. Namun, semakin sering ia berkunjung ke sana, semakin banyak pula hal yang membuat pikirannya terusik. Yang pertama, tidak pernah terdengar suara binatang di kampung itu. Tak ada kokok ayam, tak ada gonggongan anjing. Yang kedua, ia tak pernah melihat satupun kendaraan, bahkan sepeda pun tidak. Dan yang ketiga, yang paling ganjil, tak pernah tampak orang dewasa berusia 20 hingga 40 tahun. Penduduk Ledopuro seolah hanya terdiri dari anak-anak, orang tua, dan beberapa ibu-ibu muda. Pada suatu hari, rasa penasaran yang selama ini dipendam Pak Sugeng akhirnya memuncak. Seusai seluruh dagangan mie ayamnya habis, ia duduk di balai bambu bersama Mbah Rasim. Sambil menikmati teh panas yang disuguhkan, keduanya menghabiskan waktu mengobrol panjang. Mereka membicarakan berbagai hal ringan, mulai dari mie ayam, cuaca, hingga soal tanaman. Dalam suasana yang hangat dan akrab itulah, akhirnya Pak Sugeng memberanikan diri untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang sejak lama mengganjal di benaknya. Ia bertanya mengenai asal-usul kampung itu, sebab meskipun sudah puluhan tahun berjualan keliling di banyak wilayah, nama Ledopuro belum pernah ia dengar. Mbah Rasim menatap jauh ke arah hamparan sawah, dengan tatapan dalam yang seperti sedang menggali kenangan dari masa lalu. Lelaki tua itu lalu menjelaskan bahwa dulunya kampung tersebut sempat ramai, tetapi waktu terus berjalan dan perlahan orang-orang mulai melupakan keberadaannya. Jalan menuju kampung itu pun makin jarang dilalui hingga akhirnya kampung seperti tenggelam dari ingatan, seakan-akan menghilang, meski sebenarnya tidak pernah benar-benar lenyap. Penjelasan tersebut terasa aneh di telinga Pak Sugeng, namun disampaikan oleh Mbah Rasim dengan nada tenang dan tanpa unsur misteri.
Justru ada kesan kesedihan yang tersirat dari ucapannya. Kampung itu, katanya, hanya ingin dikenang, ingin tetap disapa. Bahkan kadang, hanya dengan kehadiran seorang penjual mie ayam yang membawa senyum tulus dan semangkuk sajian hangat, mereka sudah merasa dihargai. Malam itu, sesampainya di rumah, Pak Sugeng duduk merenung di depan rumah. Ia tidak menceritakan percakapannya kepada Bu Mukti, hanya mengatakan bahwa dagangannya habis dan penduduk kampung tersebut sangat baik. Namun, dalam hatinya perlahan tumbuh sebuah perasaan yang tak dapat ia ungkapkan. Keesokan harinya, saat mendorong gerobak menuju Ledok Puro, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia membawa ponsel dan mencoba membuka aplikasi peta. Namun sinyal tidak muncul, bahkan saat sudah berada di depan gapura. GPS tidak menunjukkan pergerakan, seolah ia berada di ruang hampa. Ia sempat mengambil foto gapura bertuliskan nama kampung itu menggunakan kamera ponsel. Namun, ketika sampai rumah dan membuka kembali hasil fotonya, yang tampak hanyalah gambar semak dan batang pohon. Tak ada tanda-tanda keberadaan gapura di dalam gambar tersebut. Ia merasa bingung, sebab ia yakin telah mengarahkan kamera tepat ke arah gapura. Hari-hari berikutnya, Pak Sugeng terus kembali ke kampung itu. Meski segala keanehan mulai terkuak, ia tidak pernah merasa takut. Justru perasaan damai dan hangat selalu menyelimutinya setiap kali berada di sana. Warga memperlakukannya dengan sangat hormat. Bahkan Mbak Rasim pernah berkata bahwa mie ayam yang ia jual bukan sekadar mengenyangkan perut, melainkan mampu membangkitkan kenangan lama, seperti cita rasa mie ayam tempo dulu yang dahulu disantap di pasar sebelum semua berubah. Yang membuatnya semakin terkejut adalah kondisi keuangannya yang tiba-tiba membaik. Dompetnya semakin tebal. Uang yang ia dapatkan dalam beberapa hari terakhir cukup untuk membayar tagihan listrik, memenuhi kebutuhan belanja sepekan, bahkan menyisakan sedikit untuk membeli peralatan baru. Namun ada kejanggalan. Seluruh uang yang diterimanya dari Ledok Puro tampak seperti baru keluar dari bank. Lembaran-lembarannya bersih, tak ada lipatan, dan mengeluarkan aroma samar seperti bunga. Bu Mukti sempat merasa heran ketika melihat uang-uang tersebut. Ia menyadari bahwa beberapa lembar uang tidak memiliki nomor seri. Bahkan, terdapat satu lembar uang 2000-an yang masih menggunakan desain lama yang sudah lama ditarik dari peredaran. Meskipun tidak langsung mengungkapkan keganjilan itu kepada suaminya, sejak malam itu, ia mulai sering terbangun di tengah malam. Ia merasa seolah mendengar suara lesung ditumbuk dari kejauhan, padahal rumah mereka cukup jauh dari rumah tetangga. Pernah pula, sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat bayangan seorang gadis kecil berdiri di pojok dapur. Namun ketika dipanggil, bayangan itu menghilang begitu saja. Hari-hari Pak Sugeng terus bergulir seperti biasa. Ia bangun pagi, menyiapkan dagangan, lalu berjalan dengan gerobaknya menuju arah kebun Pak Saman dan seterusnya ke Ledok Puro. Setiap pulang, ia membawa kantong plastik berisi hasil barter berupa bahan makanan dan dompet yang semakin tebal. Bu Mukti sempat bercanda, menyebut bahwa mungkin rezeki suaminya datang dari makhluk halus yang baik hati. Pak Sugeng hanya menanggapi dengan tawa kecil, meski dalam hatinya ia sendiri mulai ragu dengan segala yang ia alami. Namun, hidupnya memang menjadi jauh lebih baik, tenang, dan bebas dari kesulitan seperti dahulu. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang mendung, sesuatu yang janggal kembali terjadi. Saat Pak Sugeng tiba di lokasi batang kelapa tempat ia biasa menyeberang, jembatan itu tidak lagi ada. Yang tampak hanyalah sebuah parit besar berlumpur, dan di seberangnya tak terlihat gapura kampung seperti biasanya. Ia mulai bingung, lalu menoleh ke kanan dan kiri untuk memastikan arah, namun jalur setapak yang ia lalui tetap sama, termasuk keberadaan pohon randu besar di sisi kiri. Ia duduk sejenak, merenung dan mencoba berpikir. Ia bahkan sempat bergumam pelan, bertanya dalam hati apakah mungkin jalannya berpindah. Setelah menunggu hampir 1 jam, dengan gerobaknya ditopang di tanah miring, ia akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun kebingungan makin bertambah ketika malam harinya ia bermimpi aneh.
Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah kampung yang sunyi. Seluruh rumah tampak tertutup rapat, jalanan gelap, dan suara anak-anak yang biasa menyambutnya hanya terdengar samar, seolah berasal dari balik kabut tebal. Esok harinya, ia mencoba kembali ke sana. Ia membawa lentera tua sebagai persiapan, karena hari mulai sore. Ajaibnya, batang kelapa yang kemarin hilang kini kembali ada. Bahkan gapura kecil yang bertuliskan nama kampung berdiri tegak di tempat semula, lengkap dengan bendera merah putih kecil yang berkibar lemah. Ia melangkah masuk, dan warga menyambutnya seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Lilik bahkan sempat mengatakan bahwa mereka sempat menunggu kehadirannya kemarin karena mengira ia sedang sakit. Pak Sugeng hanya membalas dengan senyum sambil mengangguk, namun hatinya mulai merasakan kejanggalan yang makin nyata. Sore harinya, ia menyempatkan diri bertanya kepada Mbah Rasim tentang kejadian itu. Jawaban lelaki tua itu membuat bulu kuduknya merinding. Disebutkan bahwa kadangkala jalan menuju kampung bisa menghilang apabila seseorang sedang dilanda keraguan atau pikirannya terganggu. Terlebih bila terlalu banyak orang luar yang ikut mencampuri, maka pintu menuju kampung itu bisa tertutup kembali. Pak Sugeng terdiam mendengarnya. Ia teringat akan cerita Bu Mukti yang beberapa malam sebelumnya mengaku telah berbagi kisah tentang kampung misterius itu kepada tetangga. Ia mulai berpikir bahwa mungkin hal itulah penyebab jalan ke Ledok Puro sempat menghilang. Sejak saat itu, ia menjadi lebih tertutup. Ia berhenti menceritakan pengalamannya kepada siapapun, menjaga sikap, dan bahkan berhenti membawa ponsel saat berdagang. Ia mulai memperlakukan kampung itu dengan penuh kehati-hatian, seolah segala sesuatunya kini terasa sakral. Namun, keanehan perlahan mulai merambat ke rumahnya. Bu Mukti yang awalnya menanggapi ringan soal uang dan suara-suara aneh, kini mulai merasakan keresahan yang nyata. Pada suatu malam, ia menemukan bunga melati segar berserakan di depan pintu dapur. Padahal ia tidak menanam melati. Harumnya sangat kuat, serupa dengan aroma yang sering tercium dari pakaian Pak Sugeng setiap pulang dari berdagang. Yang lebih mengejutkan, radio tua milik mereka yang sudah rusak selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam. Radio itu memutar siaran gamelan dan suara sinden lirih, seolah berasal dari masa lampau. Pagi harinya, Bu Mukti menatap suaminya dengan kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia bertanya dengan pelan mengenai tempat berdagang suaminya sebenarnya. Pak Sugeng hanya tersenyum dan menjawab dengan kalimat yang membuat istrinya terdiam. Ia mengatakan bahwa ia berdagang di tempat di mana orang-orang masih menghargai apa yang dibawanya. Bu Mukti ingin menggali lebih dalam, namun sorot mata suaminya terasa terlalu dalam, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya berlangsung dalam suasana yang lebih damai, meskipun keanehan-keanehan kecil tetap muncul dari waktu ke waktu. Namun yang paling mencolok adalah perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan keluarga kecil itu. Dalam waktu 3 bulan, dapur mereka telah direnovasi, sebuah kulkas baru menghiasi sudut ruangan, dan bahkan Pak Sugeng berhasil membeli sepeda motor bekas untuk mempermudah kegiatan belanja bahan dagangannya. Tetangga-tetangga mulai menaruh curiga atas perubahan yang cukup drastis itu, tetapi Pak Sugeng tetap bersikap rendah hati. Ia mengaku bahwa keberuntungan datang karena jumlah pembeli yang semakin bertambah. Namun, dalam lubuk hatinya, ia menyadari bahwa keberuntungan itu tidak sepenuhnya berasal dari dunia yang sama dengan tempat tinggalnya. Sampai pada suatu hari, ketika sedang melayani pembeli di kampung Ledok Puro, seorang perempuan tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya menghampirinya. Wajah wanita itu tampak tirus, kulitnya begitu pucat, dan suaranya terdengar begitu lirih, hampir menyerupai bisikan. Perempuan itu memperingatkan bahwa waktunya di kampung itu tidak akan lama, sebab tidak semua penghuni tempat tersebut menyetujui kehadiran orang luar. Ia pun mengingatkan agar berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Setelah itu, sosok perempuan itu berjalan perlahan menyusuri jalan kecil dan lenyap di balik kabut yang entah sejak kapan mulai menyelimuti kampung. Malam harinya, Pak Sugeng mengalami mimpi yang mengusik ketenangannya.
Ia melihat dirinya berdiri di tengah jalan kampung, dikelilingi warga yang hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada suara, tidak pula senyuman, hanya sorot mata tajam yang seolah menuntut sesuatu darinya. Suara lirih seorang gadis kecil terdengar berbisik di telinganya, meminta agar ia tidak berhenti datang karena mereka membutuhkannya. Pak Sugeng pun terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, jantung berdegup kencang, dan aroma melati yang memenuhi seluruh ruangan. Perlahan suasana di Ledok Puro berubah. Keakraban yang dulu terasa hangat mulai menghilang. Beberapa wajah yang biasanya menyapa dengan ramah kini hanya menatap tanpa ekspresi. Anak-anak yang dulu menyambutnya dengan tawa kini lebih sering mengintip dari balik pintu. Bahkan Mbak Rasim, yang dulu selalu menyambut dengan cerita dan tawa ringan, kini lebih sering duduk sendiri menatap tanah, seolah tengah memikirkan beban yang tak bisa dibagi. Pak Sugeng merasakan ada yang bergeser di tempat itu, meski tak tahu pasti apa penyebabnya. Namun satu hal yang diyakini, sejak kemunculan wanita tua misterius itu, suasana kampung tak lagi sama. Pada malam Jumat Kliwon, ketika langit diselimuti awan gelap dan angin dingin menusuk tulang, Pak Sugeng kembali mengalami mimpi yang mengganggu. Ia melihat sebuah pasar malam di tengah kampung, namun bukan pasar biasa. Semua orang di sana, baik pedagang maupun pembeli, tidak memiliki wajah. Wajah mereka hanya berupa kulit polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Di tengah keramaian pasar itu, ia berdiri di belakang gerobak mie ayamnya yang kini dipenuhi asap putih dan aroma wangi yang menusuk. Seseorang mendekat dengan wajah tak berbentuk dan suara yang muncul langsung dalam pikirannya, mengutarakan bahwa mie ayam itu lezat, namun pembayarannya adalah waktu. Pak Sugeng terbangun dengan dada sesak, dan dari luar terdengar suara lolongan kucing liar. Istrinya, Bu Mukti, juga terbangun dengan tubuh menggigil, mengatakan bahwa ia bermimpi melihat sang suami berdagang, namun pelanggannya bukan manusia. Keduanya terdiam, menyadari bahwa mimpi mereka terlalu serupa untuk dianggap kebetulan semata. Keesokan harinya, ketika kembali ke Ledok Puro, Pak Sugeng menemukan gerbang masuk kampung tertutup rapat oleh anyaman bambu dan daun kelapa kering. Di depan gapura, sesaji diletakkan, kembang 7 rupa, dupa yang masih menyala, serta kepala ayam hitam. Ia berdiri cukup lama di sana, sebelum sosok Pak Riono, pemilik warung kelontong, muncul dari balik kabut. Dengan suara pelan, Pak Riono menyampaikan bahwa hari itu kampung tidak bisa menerima tamu karena sedang diadakan musyawarah tentang dirinya. Ucapan itu membuat darah Pak Sugeng serasa berhenti mengalir. Ia mengangguk pelan dan berbalik pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, suara Dara, gadis kecil yang biasa menyambutnya tiap pagi, memanggil dari kejauhan. Gadis itu berlari kecil sambil menggenggam sehelai kain putih bermotif bunga dan menyerahkannya kepada Pak Sugeng, mengatakan bahwa jika suatu saat ia tersesat, bukalah kain itu dan bacalah doa yang tertulis di dalamnya. Pak Sugeng menerimanya dan menggenggam erat kain tersebut. Ia bertanya-tanya apakah Dara mengetahui sesuatu, namun gadis itu hanya menunduk, mengungkapkan bahwa ada pihak yang tidak menginginkan kehadiran Pak Sugeng karena mereka bukan warga kampung, melainkan penghuni dari balik batas yang tidak pernah menyentuh makanan dunia. Malam itu, rumah Pak Sugeng terasa dingin meskipun tidak turun hujan. Lampu dapur tiba-tiba padam, dan lentera yang biasa menyala ikut meredup. Bu Mukti menyalakan lilin, namun api lilin terus bergetar seolah ditiup angin dari arah yang tidak jelas. Ia merasakan bahwa ada yang mengawasi rumah mereka. Ketika Pak Sugeng mendekat ke jendela, ia melihat bayangan tinggi menjulang berdiri di dekat pohon kelapa. Sosok itu kurus, tinggi, dengan rambut panjang acak-acakan dan tangan menggantung seolah tanpa sendi. Ia hanya berdiri menatap ke arah rumah, tanpa bergerak sedikit pun. Radio tua yang telah rusak selama bertahun-tahun kembali menyala. Kali ini bukan gamelan yang terdengar, melainkan suara lirih seorang pria tua berbicara dalam bahasa Jawa halus. Pesan itu menyiratkan bahwa Pak Sugeng telah menyeberangi batas yang bukan miliknya, bahwa dunia mereka bukan untuk berniaga, meskipun mereka telah mencicipi dan menginginkan lebih. Dengan tangan gemetar, Pak Sugeng mematikan radio itu.
Ia menyadari bahwa malam itu bukan malam biasa. Dan ia tahu bahwa kini tiba waktunya untuk memilih. Keesokan paginya, ia berniat tidak pergi ke Ledok Puro. Namun, ketika mencoba mendorong gerobaknya ke arah jalan biasa, roda-roda gerobak itu terasa berat, seolah tanah menjadi lumpur yang menahan langkahnya. Jalan di samping rumah pun berubah menjadi lorong sempit yang dipenuhi ilalang tinggi dan kabut putih menggulung. Ia memutuskan kembali masuk rumah, membuka kain putih pemberian darah. Di dalamnya terdapat doa singkat dalam aksara Jawa dan sebutir biji kelor kecil. Meski tak memahami sepenuhnya maknanya, saat menggenggam kain itu, pikirannya terasa lebih tenang. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua berpakaian serba putih datang ke rumah mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Rono, seseorang yang konon pernah tinggal di kampung tempat Pak Sugeng biasa berdagang. Mbah Rono tak berkata banyak, namun ia menyampaikan bahwa niat baik Pak Sugenglah yang membuatnya diizinkan masuk ke kampung itu. Namun, tempat tersebut bukan pasar sembarangan. Bila terlalu sering membawa rasa dunia ke sana, akan ada imbalan yang diminta oleh penghuni di balik batas. Pak Sugeng menyimak dengan penuh perhatian. Mbah Rono hanya menambahkan bahwa jika ingin datang lagi, bawalah niat yang tulus, tanpa membawa apapun selain yang bisa kembali, dan jangan tinggal terlalu lama. Malam itu, Pak Sugeng dan Bu Mukti duduk di dapur dengan lampu bergoyang lembut di atas kepala. Mereka berbincang perlahan, menimbang antara melanjutkan kehidupan seperti biasa atau menutup gerbang yang selama ini membawa rezeki dari arah yang tak terduga. Angin berhembus pelan dari luar, membawa aroma samar melati dan lantunan nyanyian anak-anak yang terdengar jauh, seolah berasal dari tengah kabut. Pagi itu, langit terlihat lebih pucat dari biasanya. Matahari enggan bersinar penuh. Udara terasa berat, dan daun-daun jati berguguran tanpa sebab. Di depan gerobaknya, Pak Sugeng duduk lama. Di tangannya tergenggam kain putih dari darah, sementara pikirannya dipenuhi tanya. Sosok-sosok tanpa wajah, pasar malam yang ganjil, serta pesan-pesan yang tak mudah dipahami terus berputar dalam benaknya, menyisakan sebuah pilihan yang belum dijawab. Akhirnya, keputusan itu diambil. Ia memutuskan untuk kembali sekali lagi ke kampung Ledok Puro. Namun kali ini, ia tidak membawa gerobaknya, melainkan hanya dirinya sendiri, sebaskom mie ayam, dan seikat doa yang telah disiapkan dengan penuh harap. Bu Mukti mengantarnya hingga ke depan rumah. Dalam hatinya, ia sendiri tak yakin apakah ini pilihan yang benar, tetapi ia tahu suaminya tak akan bisa tenang sebelum semua ini terselesaikan. Pak Sugeng mengangguk pelan, mengecup kening istrinya, lalu mulai melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang sudah sangat ia kenali di luar kepala. Namun hari itu, jalur yang biasa ia lewati terasa berbeda. Suasana menjadi jauh lebih senyap dari biasanya. Tidak terdengar kicau burung, tak terasa hembusan angin, hanya suara detak jantungnya sendiri yang menggema dalam dada. Setelah melewati tikungan di dekat pohon terbesi yang besar, kabut mulai turun secara perlahan, menyelimuti pandangannya. Di balik tirai kabut itu, gerbang bambu kampung Ledok Puro tampak samar. Tidak ada sesaji seperti sebelumnya, tidak pula terlihat kepala ayam hitam. Yang ada hanyalah daun-daun kering berguguran dan suara gamelan yang terdengar sangat pelan dari kejauhan. Ia melangkah masuk. Kampung itu terlihat masih sama seperti biasanya, namun terasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah-rumah tertutup rapat, tak terdengar suara perbincangan, dan udara dipenuhi oleh aroma dupa yang khas dan menusuk. Ia terus berjalan hingga tiba di sebuah lapangan kecil yang biasanya digunakan warga untuk berkumpul. Di sana, mereka telah menunggunya. Puluhan orang berdiri membentuk sebuah lingkaran. Di tengahnya, tampak Mbah Rasim, Pak Riono, Dara Kecil, dan beberapa warga lain yang wajahnya dikenal. Namun di antara mereka, terdapat pula sosok-sosok yang tidak biasa. Tubuh mereka tinggi kurus, kulitnya pucat seperti lilin, dan mata mereka hitam kosong. Mereka tidak berdiri sebagaimana manusia biasa, melainkan melayang pelan, menatap Pak Sugeng tanpa kedipan.
Mbah Rasim maju beberapa langkah ke depan, memberi isyarat bahwa kedatangannya kali ini berarti kesiapan untuk menerima jawaban dari semua yang selama ini menjadi misteri. Pak Sugeng mengangguk perlahan, ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Sebuah suara lirih terdengar dari samping. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang tergerai dan pakaian serba hitam muncul dari balik kabut. Wajahnya asing, tidak dikenal sebagai warga kampung, tetapi tatapannya tajam dan gerak bibirnya pelan. Dari mulutnya, terucap bahwa dulunya mereka adalah manusia, namun waktu telah menjadikan mereka bagian dari tanah ini. Mereka tinggal di sela-sela waktu, di antara malam dan pagi. Saat Pak Sugeng datang membawa rasa dari mie ayam yang dibuatnya, rasa itu telah membuka kembali pintu yang selama ini tertutup rapat. Suasana berubah menjadi hening. Pak Sugeng mencoba memahami maksud dari ucapan perempuan itu. Mbah Rasim pun mengangguk perlahan, menjelaskan bahwa puluhan tahun silam kampung ini pernah menjadi tempat singgah bagi rombongan dari kota yang tersesat dan tak pernah kembali. Mereka menetap di antara warga, hidup diam-diam tanpa usia, tanpa waktu. Pak Sugeng terdiam, menyadari bahwa para jiwa itu ikut menikmati mie buatannya. Perempuan tua itu tersenyum samar. Rasa dari mie ayam miliknya telah membangkitkan kenangan, membuat mereka kembali terikat pada dunia, membuat mereka menjadi lebih kuat, namun juga lebih haus. Dara maju, menggenggam tangan Pak Sugeng, memberitahu bahwa ada di antara mereka yang justru menyukai kehadiran Pak Sugeng. Rasa yang ia bawa mengingatkan mereka pada rumah, pada dunia yang telah lama mereka tinggalkan. Pak Sugeng menarik napas panjang, lalu bertanya apa yang sebaiknya ia lakukan. Mbah Rasim menunjuk ke arah pohon besar di ujung lapangan dan mengatakan bahwa ia diberi pilihan, menutup gerbang atau menjaganya. Namun jika memilih menjadi penjaga, maka hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pak Sugeng menunduk dalam waktu lama. Ia hanyalah seorang tukang mie ayam yang tak mengerti soal dunia gaib. Namun jika kehadirannya membawa kebaikan, dan rasa yang ia bawa mampu membangkitkan kenangan akan dunia, maka ia siap menjaga gerbang itu. Beberapa warga tampak terkejut, tapi senyum mengembang di wajah Mbah Rasim. Hanya mereka yang memiliki niat tulus yang bisa masuk tanpa diundang. Perempuan tua berambut panjang itu lalu menyerahkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain merah, sebuah jepit gerobak kayu kuno dengan ukiran kelopak bunga. Ia diminta menyimpannya, karena jika ingin menutup pintu itu suatu hari, cukup dengan mematahkannya. Namun selama masih utuh, gerbang akan tetap terbuka baginya. Pak Sugeng menerima benda itu dengan hati yang gemetar. Dara menggami tangannya, menawarkan bantuan untuk memasak mie ayam lain kali. Ia hanya tertawa kecil dan mengangguk, meski mengingatkan agar tidak terlalu banyak bumbu, karena tak semua dari mereka kuat menerima rasa dunia. Hari-hari berikutnya kehidupan Pak Sugeng berubah. Ia tidak lagi datang setiap hari ke kampung Ledok Puro. Namun setiap malam Jumat, ia selalu membawa sepanci mie ayam dan beberapa mangkuk, lalu duduk di tengah lapangan itu, ditemani Dara dan Pak Riono. Kadang mereka datang, kadang tidak. Kadang hanya duduk diam, kadang berbagi cerita yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah hidup namun kini tak sepenuhnya mati. Bu Mukti pun akhirnya menerima semua itu. Ia bahkan mulai belajar membuat mie ayam sendiri, agar jika suatu saat Pak Sugeng terlalu lelah, ia bisa menggantikan. Entah mengapa, sejak hari itu usaha mie ayam mereka justru semakin ramai. Warga dari desa tetangga mulai berdatangan. Mereka mengatakan bahwa mie ayam Pak Sugeng memiliki rasa yang berbeda, rasa yang membangkitkan sesuatu, meski tak tahu pasti apa, tetapi membuat mereka selalu ingin kembali. Pak Sugeng hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia tahu alasannya, karena kini rasa itu tidak hanya berasal dari dunia ini. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak malam itu, malam ketika Pak Sugeng menerima peran yang tak pernah benar-benar ia pahami sebelumnya. Sebuah peran yang sunyi namun bermakna, sebagai penjaga gerbang, penyambung rasa antara dua dunia. Meski hari-hari terus berjalan seperti biasa di desa Ngadirejo, kehidupan Pak Sugeng dan Bu Mukti tak pernah benar-benar kembali seperti sedia kala.
Namun keduanya tidak pernah mengeluh. Mereka tidak merasa terbebani oleh apa yang telah mereka terima, justru ada kedamaian yang perlahan tumbuh dari ritme baru yang kini menjadi bagian dari hidup mereka. Usaha mie ayam yang dirintis oleh Pak Sugeng dan istrinya semakin dikenal. Setiap sore, halaman rumah mereka tak pernah sepi dari pelanggan. Beberapa datang dari desa-desa tetangga, bahkan ada yang menempuh perjalanan jauh hanya karena mendengar cerita yang menyebar dari mulut ke mulut. Ada pula yang awalnya hanya sekadar lewat, namun tak kuasa menolak aroma harum yang menguar dari dapur kecil di samping rumah. Namun, yang paling membuat hati Pak Sugeng penuh syukur bukanlah ramainya pelanggan atau meningkatnya penghasilan. Yang paling membekas baginya adalah perasaan bahwa dirinya tak lagi sendiri. Kini, setiap malam Jumat menjadi waktu yang istimewa. Ia selalu menyiapkan bahan dagangan khusus, kuah yang lebih pekat, mie yang lebih lembut, serta sambal yang diracik dengan penuh kehati-hatian, tanpa bawang mentah seperti biasanya. Ia tahu betul bahwa hidangan malam itu bukan hanya untuk manusia biasa, tetapi juga bagi mereka yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Dara, sosok gadis kecil yang hingga kini tak pernah diketahui pasti berapa usianya, telah menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Ia sering datang ke rumah, membantu mengiris daun bawang atau sekadar duduk di dapur sambil mendengarkan Bu Mukti bercerita tentang pasar malam di masa lalu. Pak Riono pun sesekali muncul tiba-tiba, mengambil tempat di sudut ruangan, menyeduh teh panas, lalu mengobrol ringan seakan waktu tak pernah benar-benar berlalu. Bahkan, Mbah Rasim, yang selalu datang menjelang senja, akan hanya duduk diam, memejamkan mata, sebelum perlahan menghilang bagai kabut yang surut tanpa jejak. Pada suatu malam yang tenang, setelah menyajikan 4 mangkuk mie untuk tamu-tamu yang tak kasat mata, Pak Sugeng duduk seorang diri di lapangan kampung Ledok Puro. Angin malam bertiup pelan, membawa serta aroma tanah basah yang khas. Ia membuka sebuah kotak kecil yang dibalut kain merah, jepit gerobak yang dulu diserahkan oleh seorang perempuan tua, masih tersimpan dengan baik. Ia memandangi benda itu cukup lama, seakan membaca kembali cerita yang terkandung di dalamnya, sebelum akhirnya menutup kembali dan menyelipkannya ke balik ikat pinggang. Ada ketenangan yang menyelimuti hatinya saat itu. Dari arah belakang, terdengar suara lembut yang memanggil. Ia menoleh, dan di sana berdirilah Dara. Gadis kecil itu berbicara pelan, menyampaikan bahwa kampung ini tidak akan selamanya seperti ini. Akan datang masa ketika segalanya lenyap, sirna oleh waktu. Namun, ia menambahkan bahwa rasa dari semangkuk mie ayam itu, mampu membawa kembali ingatan bagi mereka yang telah lama terlupakan. Meskipun hanya sekejap, kenangan itu cukup berarti. Pak Sugeng tersenyum kecil, menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Dara mengangguk lembut, memberi pengertian bahwa tidak ada yang meminta semuanya diselesaikan segera. Mereka, para arwah yang masih tersisa, hanya ingin dikenang sejenak. Malam itu menjadi sangat hening. Bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, seolah turut menyimak percakapan yang tak semua telinga bisa dengar. Beberapa bulan kemudian, sebuah acara besar diadakan di Desa Ngadirejo. Untuk pertama kalinya, digelar festival kuliner desa, dan nama Pak Sugeng menjadi salah satu ikon utama dalam acara tersebut. Mie ayam buatannya yang telah terkenal hingga ke kota menjadi bagian penting dari perayaan. Namun di tengah hiruk-pikuk para pengunjung, ada sosok-sosok yang tak bisa dilihat oleh semua orang. Pak Sugeng melihat mereka dengan jelas. Pak Riono berdiri tenang di sudut tenda, tersenyum sambil memegang mangkuk. Dara duduk dekat panggung dengan mata berbinar menatap keramaian. Bahkan Mbah Rasi muncul sejenak di dekat pohon jati, berdiri dalam diam sebelum perlahan lenyap tertiup angin senja. Di sisi Pak Sugeng, Bu Mukti berdiri bangga, memegang lengan suaminya. Tak pernah ia bayangkan bahwa usaha yang dulu hanya keliling kampung bisa berkembang hingga sejauh ini. Pak Sugeng hanya mengangguk, namun di balik senyumnya tersimpan pemahaman yang lebih dalam. Baginya, ini bukan sekadar tentang ketenaran, bukan pula tentang keuntungan materi. Semua ini tentang rasa,
tentang semangkuk mie ayam yang menjadi jembatan antara dunia yang kasat mata dan dunia yang tidak. Tentang kenangan, tentang jiwa-jiwa yang masih tinggal di sela kabut dan malam, menanti untuk dikenang meski hanya sejenak. Dan setiap kali ia memandang ke arah timur, ke jalan setapak yang menembus Hutan Jati, ia tahu bahwa di sana masih ada yang menunggu. Ia akan datang, seperti biasa, dengan kuah hangat, mie kenyal, dan hati yang penuh ketulusan. Sebab ia percaya bahwa hal-hal gaib tidak selalu untuk ditakuti. Terkadang, cukup untuk dihormati.